Mbak Nana mau nyambung nggak? Ada beberapa, Pak. Tadi Bapak katakan bahwa Indonesia tetap bebas aktif, non-blok, tidak tergantung pada kekuatan manapun. Kalau boleh satu contoh konkret, Pak, karena saya tahu Bapak juga kerap mengatakan kalau menyentuh nilai kedaulatan, menyentuh nilai prinsip Indonesia akan berkata tidak. Nah, apa jenis tekanan seperti apa, Pak? Apakah soal kebijakan luar negeri, tarif dagang, atau penempatan pasukan yang jelas Bapak akan tolak, meskipun penolakan itu berisiko mencederai hubungan, spesifiknya misalnya dengan Washington, Pak Presiden? Ya, kita selalu, mereka tahu posisi kita sudah lama, ya kan? Bahwa kita tidak mau terlibat dalam fakta apapun, kita tidak bisa umpamanya mengizinkan pangkalan pasukan asing manapun di Indonesia. Itu prinsip ya kita. Hard no ya, Pak? Oh, it's always been like that. Dari zaman Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang, ya kan? Kita kalau kita peaceful visit, peaceful navigation kepada semua kita. Semua negara mau refuel di Indonesia kita izinkan, ya kan? Amerika mau monggo, tapi kalau Rusia mau juga monggo, kalau Tiongkok mau monggo. Jadi kita Bukan ya, berpihak gitu. kita tidak bisa, ya. So that's very clear, ya. Oke. Dan kita tidak mau mengganggu negara lain. Kita terbuka, kita jaga investasi siapapun di Indonesia kita jaga. Oke. Asal mereka patuhi ketentuan kita, undang-undang kita gitu loh. Boleh satu singkat saja sedikit, Iya, Pak Presiden, soal kembali ke BOP, Pak. Iya. Spesifiknya soal biaya dan komitmen keuangan Indonesia di BOP. Karena masih simpang siur di publik. Ada pembicaraan mengenai kita wajib memberikan kontribusi sampai $1 miliar. Kemudian ada yang mengatakan wah tidak perlu kontribusi karena akan mengirimkan pasukan. Kemudian juga ada penjelasan bahwa akan diambil dari APBN, pos yang mana dan sebagainya. Boleh saya minta klarifikasi malam ini, Pak, untuk meluruskan? Iya, jadi dari awal konsep BOP itu mereka mengatakan bahwa boleh anggota yang ingin menjadi anggota Board of Peace boleh pilih dua. Kalau mau jadi anggota permanen, ya, berarti istilahnya mungkin premium member lah, Ya. ya. Premium. Pokoknya you ada di situ, diminta sumbangan $1 miliar. Kemudian kita diminta Indonesia bisa nggak nyumbang pasukan? Saya mengatakan bisa, pasukan perdamaian bisa. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran $1 miliar. Tidak pernah ada komitmen finansial apapun yang disetujui oleh Indonesia soal itu? Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu. Yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Ya, Tapi Indonesia nggak ada di situ. Dari Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta. Tapi Pak, kalau misalnya biayanya itu sebagai bagian iuran membangun, saya kembalikan kalau kita lihat 80% bangunan hancur. Dibutuhkan pembiayaan untuk rekonstruksi, memberi makan, membuat jalan, dan sekolah, Pak. Yang menghancurkan harusnya yang bayar, Bang Celi. Soal lain, tapi kan bukan. Kan kalau itu kan nggak ada habisnya nanti berdebatnya. The fact bahwa banyak negara mau contribute, membangun kembali jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit, kan kita nggak bisa cuma ngomong. Ya, itu benar. Jadi itu nanti menurut saya itu kita lihat perkembangan. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, Baru bisa. dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, Ya. kita sudah bikin macam-macam di situ. Dan jadi bantuan kemanusiaan juga. Tapi di luar skema BOP yang kemudian seolah-olah mengharuskan membayar itu kita sama sekali tidak ada komitmen. Nggak ada komitmen sama sekali. Terima kasih klarifikasinya, Bapak. Mbak Nana Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.